Cerita. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Kenalkan, aku Eki Siburian. Nah, di videoku ini aku bakalan membacakan The Riddles dari Wattpad untuk kalian. Langsung aja ya, tanpa basa-basi. Nah, jadi judul pertamanya itu adalah Kagome Kagome. Note-nya ini ada, Kagome Kagome adalah sebuah lagu yang mengiringi permainan tradisional Jepang. Dalam permainan ini, sekelompok anak minimal 7 akan membentuk lingkaran dengan satu anak di tengah berperan sebagai oni atau setan. Anak tersebut akan ditutup matanya, kemudian teman-temannya di sekelilingnya akan menyanyikan lagu Kagome Kagome. Setelah lagu tersebut selesai, anak tersebut harus menebak nama anak yang di belakangnya. Bila ia benar, maka anak itu akan digantikan oleh anak yang tertebak namanya tersebut. Begitu seterusnya. Kalau di Indonesia ada sih permainannya itu, tapi aku lupa apa. Nanti dia ditunjuk-tunjuk kayak gini, baru kita tebak siapa itu. Lanjut ke ceritanya ya, tadi kan notnya. Kakak perempuanku datang ke rumahku untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Aku belum pernah melihat keponakanku, namun sepertinya ia telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Karena beberapa tanda lahir di wajah dan tubuhnya, ia tak memiliki banyak teman seumuran. Namun, ia memiliki banyak tenaga untuk bermain. Dan ketika ia lelah, aku memutuskan untuk menyanyikan sebuah lagu. Kagome Kagome. Ada burung di perut naga. Kapan ia akan keluar? Bangau dan kura-kura tergelincir saat malam sebelum fajar. Siapa di belakangmu? Oh, ini lagu tapi aku nggak tahu lagunya. Terus keponakannya ngejawab nih. Hei, apa Bibi tahu lagu ini sebenarnya tentang membunuh bayi dalam kandungan? Aku hanya terdiam karena tak menyangka ia akan mengatakan hal seperti itu. Keponakanku itu hanya menatapku menunggu jawabanku. Maksudku, ibu yang menyanyikan lagu ini ketika anaknya masih berada dalam perutnya sebenarnya ingin bayinya mati. Menyeramkan kan? Jadi seorang ibu yang menyanyikan lagu ini pengen bayi yang dalam perutnya itu mati. Katanya lagi, apa maksudmu aborsi? Aku tak begitu yakin anak sekecil itu sudah tahu makna kata itu. Ya, itu memang menyeramkan. Aborsi itu artinya ibu mengambil sebuah tongkat keras, kemudian ditusukkan ke tempat bayi agar keluar dari perut. Setelah itu, bayinya akan dibuang ke tempat sampah. Astaga, pikirku, dari mana anak sekecil ini memiliki bayangan semengerikan itu? Apa yang kakakku ajarkan kepada anak ini? Lalu dia berkata seperti ini, dari mana kau belajar hal semacam itu? Tanyaku. Aku takut ia mendapatkannya dari teman-temannya. Bahkan di dalam perut mama, aku bisa mendengar dan merasakan rasa sakit sekali, dan aku benar-benar takut. Aku menangis kalau ingat hal itu. Sejak saat itu, aku benar-benar memperhatikan tanda-tanda lahir yang ada di sekujur tubuh keponakanku. Kalian ngerti maksudnya, guys? Oke. Coba ya, ke next part. Yang kedua. Kacamata. Aku baru berumur 7 tahun ketika orang tuaku mengetahui bahwa aku sebuta kelelawar. Sebenarnya, kelelawar tidaklah buta. Mereka memiliki penglihatan, namun sangat buruk. Seperti itulah kondisiku. Aku belum pernah mengikuti tes penglihatan sehingga aku beranggapan bahwa orang lain melihat sebagaimana aku melihat dunia. Aku hanya melihat bayangan-bayangan kabur. Figur yang samar-samar cukup untuk membuatku tidak menabrak mereka. TV bagiku adalah radio yang dilengkapi dengan permainan cahaya
dan aku hanya bisa membedakan mainanku dari warna-warnanya. Ketika aku tak kunjung belajar membaca, orang tuaku membawaku ke rumah sakit dan akhirnya mengetahui kekuranganku. Duniaku berubah selamanya ketika aku mendapatkan kacamata pertamaku. Aku melihat segalanya. Aku melihat kamar dokter mata, dinding, langit-langit, tanganku, dan orang-orang yang ada di ruangan. Aku melihat ayah, ibu, dokter, dan para perawat. Dengan takjub, aku melihat warna mata ayahku untuk pertama kalinya. Namun, untuk pertama kalinya pula, aku masih melihat beberapa orang di ruangan tetaplah samar, gelap, dan kabur. Mereka ada banyak, dan aku tahu mereka mengawasiku seperti aku mengawasi mereka. Dan aku menyadari kaki mereka tak menyentuh tanah. Wih, kalian tahu itu siapa? Komen di bawah kalau kalian tahu. Yang ketiga, si pembantu. Seorang anak sedang dalam perjalanan dinas keluar kota ketika ia memutuskan untuk menghubungi istrinya di rumah lewat telepon. Ia terkejut ketika mendengar suara wanita yang tidak dikenalnya di telepon. "Siapa kau?" tanya sang suami. "Saya pembantu yang bekerja di rumah ini," jawabnya. "Kami tak punya pembantu di rumah kami," kata sang suami dengan curiga. "Saya baru saja mulai bekerja hari ini. Nyonya rumah yang mempekerjakan saya." "Dapatkah kamu memberikan telepon ini pada istriku?" Pria itu semakin curiga. "Beliau sedang beristirahat di kamarnya sekarang." Sang pembantu terdiam sebentar sebelum akhirnya ia melanjutkan perkataannya kembali. "Saya pikir pria yang berada bersamanya di kamar itu adalah suaminya." Lalu suaminya berkata, "Apa?" Sang suami terkejut. Sebuah akal kemudian muncul di kepalanya. "Apa kau mau uang 50 juta?" kata suaminya. "Apa yang Anda inginkan untuk saya lakukan?" Ia terdengar ragu-ragu, namun uang 50 juta terdengar sangat banyak untuknya. Ada pistol di laci meja telepon. Seharusnya pistol itu sudah terisi. "Aku ingin kamu naik ke atas dan menembak mereka. Mengerti?" "Baik, saya akan mencobanya," kata sang pembantu. Sang pembantu pergi tanpa menutup teleponnya. Sang suami bisa mendengar sang pembantu menarik laci, melangkah naik ke atas, dan kemudian terdengar samar dua suara letusan tembakan sebelum akhirnya terdengar langkah kaki mendekat ke arah telepon. "Halo?" tanya sang pembantu. Sang pria tersenyum dengan puas. "Kau bekerja dengan bagus, jauh lebih bagus daripada dugaanku." "Terima kasih. Apa yang harus saya lakukan dengan jenazah mereka?" "Pertanyaan bagus. Tenggelamkan saja mereka di kolam renang." "Kolam renang? Kolam renang yang mana? Rumah ini tidak memiliki kolam renang." Keduanya hanya terdiam. Maksudnya, kayaknya itu bukan suaminya deh. Salah sambung kali ini. Ya kali, gak tahu lah. Keempat, guru magang. Suatu hari, seorang calon guru melakukan magang di sebuah SD di Jepang. Ini adalah kali pertamanya mengajar, sehingga ia merasa sangat gugup. Untunglah, murid-muridnya sangat ramah, dan dengan waktu cepat ia sudah merasa dekat dengan murid-muridnya. Namun, beberapa hari sebelum masa magangnya berakhir, salah seorang anak perempuan di kelasnya meninggal bersama kakak laki-lakinya. Mereka sedang tertidur di lantai 2 saat api menelan rumah mereka. Hanya kedua orang tuanya dan adik mereka yang masih bayi yang tidur di lantai 1, dan mereka menyelamatkan diri. Teman-teman sekelasnya syok dan menangis terseduh-seduh saat upacara pemakaman mereka. Setelah pemakaman, sang guru magang melihat lukisan yang dibuat oleh gadis itu sebagai tugas kelas seni.
Temannya adalah keluarga. Di sana, ia menggambar rumah dan keluarganya. Ia dan kakaknya sedang melambaikan tangannya dari jendela lantai 2. Sementara ayahnya sedang menggendong bayi mereka bersama dengan ibunya yang sedang menyirami tanaman di halaman. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Sungguh sangat disayangkan. Gak ngerti. Got it. Maksudnya ini gimana? Apa kalian ngerti maksudnya gimana? Komen di bawah jawaban kalian. Yang kelima, kasus yang aneh. Suatu hari, seorang guru SD memanggil orang tua salah satu muridnya dengan panik. Kedua orang tua tersebut ikut-ikutan khawatir sebab guru tersebut terlihat sangat cemas. "Ada apa dengan anak kami?" tanya mereka. Guru itu menjawab, "Saya tahu apa yang akan saya katakan mengenai anak gadis Anda terlihat mustahil. Namun, kasus ini sebenarnya nggak pernah terjadi di sekolah ini. Anak perempuan Anda sebenarnya adalah anak laki-laki. Ini memang satu hal yang aneh. Namun, sebenarnya ia memiliki penis, hanya letaknya tersembunyi. Ia memerlukan operasi secepat mungkin." Segera kedua orang tua tersebut memeriksakan anak mereka ke dokter, dan ternyata apa yang dikatakan guru tersebut benar. Mereka segera membawanya ke rumah sakit dan melakukan operasi untuk anak tersebut. Mulai saat itu, anak itu hidup sebagai anak laki-laki. Ini memang suatu kasus yang aneh, tapi kedua orang tua tersebut sangat berterima kasih pada guru tersebut. Berkat dia, kini anak mereka dapat menjalani hidup yang normal. Oke, baik, gimana menurut kalian riddle yang udah aku bacain? Apa kalian ngerti maksudnya? Apa kalian gak ngerti yang aku bacain? Apa gimana? Kalau kalian nangkep apa yang aku bacain dan kalian tahu apa jawabannya, komen di bawah. Berapa banyak yang bisa kalian jawab, komen juga di bawah. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah mau nonton dan pantengin sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, bye.